Bab 1622, ambil pedangmu untuk bertarung. Cahaya dewa menghilang, seorang perempuan pun muncul di hadapan semua orang. Perempuan itu berpakaian merah dan berwajah sinis. Dia memancarkan aura dan tekanan yang menakutkan. Namun, aura dan tekanannya tidak lebih lemah dari aura yang dipancarkan oleh Tu Biarawati Lingaya. Seseorang berseru di lapangan. Ketua dari 3 Biarawati Lingaya. Di waktu ini, Biarawati Muna berjalan keluar. Dia memandang Biarawati Lingaya di kejauhan dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Biarawati Lingaya memasang muka datar. "Muna, seharusnya aku yang bertanya padamu." Biarawati Muna berujar dengan marah, "Apa kamu akan mengkhianati Tuan juga?" Biarawati Lingaya memandang Biarawati Muna. Dia bukan utusan dewa, dia seorang penghujat dan penjaga ketertiban. Biarawati Muna mendadak menoleh dan memandang Sander. Dia membentangkan telapak tangannya dan stempel suci pun terbang ke tangannya. Dia melemparkan stempel suci itu ke Biarawati Lingaya sambil berujar dengan marah, "Lihatlah sendiri, ini aura Tuan bukan?" Biarawati Lingaya memandang stempel suci itu sejenak sambil berujar, "Bukan. Bukan." Biarawati Muna memandang Biarawati Lingaya dengan muka masam. Biarawati Sabit mendadak berujar dengan gemetar, "Lingaya, kamu ke sini sebentar." Biarawati Lingaya tetap memasang muka datar. "Muna, Liane, dia adalah seorang penghujat dan harus dibunuh. Jangan keras kepala." Biarawati Muna mencibir, "Lingaya, kalau aku tidak salah, Sunan dan Romo pasti sudah menjanjikan sesuatu padamu, bukan?" Biarawati Lingaya memandang kedua gadis itu, "Tentu saja, aku tidak seperti kalian berdua. Kalian sudah mendapatkan semua yang kalian inginkan sejak kecil. Dia memberi kalian segalanya, tapi aku harus berjuang sendiri untuk mendapatkan yang aku mau." "Omong kosong." Biarawati Muna berujar dengan marah, "Memangnya apa yang kamu tidak punya?" Biarawati Lingaya masih memasang muka datar. "Waktu umur 6, kita bertiga melakukan kesalahan bersama, tapi kalian hanya kena marah, sementara aku harus berlutut sepanjang malam. Waktu umur 7, dia mengajari kalian berdua secara langsung, tapi dia hanya memberiku beberapa teknik acak dan menyuruhku mempelajarinya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga melarangku untuk diam-diam mempelajari tekniknya." Sampai di sini, matanya berangsur-angsur berubah sinis. "Waktu umur 15, kalian sudah terkenal dan mulai memasuki berbagai aula dewa besar dan menjadi biarawati yang dikagumi semua orang. Tapi bagaimana denganku?" Dia langsung melemparkanku ke tanah tandus timur dan membiarkanku berjuang sendiri di sana. Sambil berbicara, dia memandang kedua gadis itu, mukanya berangsur-angsur menjadi sedikit ganas. "Apa kalian tahu bagaimana aku hidup di tanah tandus timur? Berapa kali aku dipukuli sampai hampir kehilangan jiwaku di sana? Apa kalian tahu itu? Kalian tidak tahu, karena sejak kecil, kalian berdua yang paling disayang. Kalian tidak tahu sama sekali, kalian tidak akan mengerti bagaimana perasaanku." Biarawati Sabit berujar dengan suara bergetar, "Lingaya, diam." Biarawati Lingaya mendadak berujar dengan marah, "Kamu adalah orang yang paling dia sayang. Sejak kecil, dia akan memberimu apapun yang kamu mau. Walau hanya satu buah spiritual, aku harus menyelesaikan misi yang dia kasih, baru aku boleh makan. Tapi selama kamu memintanya dengan manja, dia akan kasih ke kamu." Biarawati Sabit tertegun, dan tak lama kemudian, dia pun menangis terseduh-seduh, karena di dalam hatinya, Lingaya dan Muna di depannya adalah kakak yang paling disayanginya. "Lingaya." Biarawati Muna mendadak berujar dengan marah, "Dasar tidak berperasaan, apa hakmu mengatai Liane? Tanyakan saja pada hati nuranimu,
kapan dia tidak berbagi denganmu? Ketika kamu dihukum untuk berlutut, siapa yang diam-diam membawakanmu makanan? Liane yang membawakannya untukmu. Biarawati Lingaya memandang Biarawati Muna, matanya sedingin es. Memangnya aku perlu? Selagi dia bicara, dia perlahan menutup matanya. Tentu saja, aku harus berterima kasih padanya karena sudah memperlakukanku seperti ini. Karena kalau dia tidak memperlakukanku seperti ini, aku benar-benar tidak akan bisa menemukan jalanku sendiri. Ketika berada di tanah tandus timur, aku diam-diam berujar pada diriku sendiri kalau apapun yang tidak dia berikan padaku, suatu hari aku akan mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Sesudah itu, dia mendadak memandang Tu. Aku tahu kamu seorang kultivator pedang, bawalah pedangmu untuk bertarung. Tu menatapnya dan tidak berujar apa-apa. Biarawati Lingaya tidak mengatakan apapun lagi. Dia mendadak melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, ruang tempat dia dan Tu berada menjadi ilusi. Di waktu yang sama, dia menghilang. Aura menakutkan menyapu ruang itu bagaikan gelombang yang mengamuk. Kemanapun aura itu lewat, ruang di sekitar musnah. Auranya 10 kali lebih kuat dari saat Sunan mengaktifkan segel wali. Melihat ini, semua master dari kuil Goda kaget. Mereka tidak menyangka kekuatan Biarawati Lingaya begitu menakutkan. Karena Biarawati Muna jarang muncul di negara es, semua orang hanya tahu namanya, tapi tidak mengenalnya dengan baik. Sekarang ini, tindakannya langsung mengejutkan semua orang di lokasi, termasuk Sunan. Dia juga tidak menyangka Biarawati Lingaya begitu hebat. Dalam ruang khusus di kejauhan, Tu memicingkan matanya sewaktu melihat Lingaya menerjang. Dia menyerbu ke depan dan meninju Biarawati Lingaya dengan keras. Kedua tinju itu langsung bertabrakan. Dua aura yang menakutkan mendadak meledak. Ruang tempat kedua perempuan itu berada langsung hancur. Dua aura itu menyebar langsung melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya ke ruang tempat Sander dan yang lainnya berada. Semua orang buru-buru mundur. Sander memandang ruang yang gelap itu dengan terkejut, dia tidak menyangka Biarawati Lingaya begitu kuat. Walau Bibitu tidak memegang pedang, ilmu bela dirinya juga bagus, Biarawati Lingaya ternyata bisa menandinginya. Di dalam jurang yang gelap itu, aura dua orang itu saling bertabrakan, dampak yang menyebar sangat menakutkan. Di waktu ini, Sander sepertinya merasakan sesuatu. Mendadak dia mendongak dan melihat dua orang berdiri di langit. Itu adalah Yona, dan di sampingnya berdiri seorang lelaki berjubah hitam. Yona juga tadinya lagi melihat ke area pertempuran. Merasakan tatapan Sander, dia langsung memandang Sander, tapi hanya sesaat. Dia menarik kembali pandangannya dan memandang jurang pertempuran lagi. Sander melirik lelaki berjubah hitam di samping Yona, lalu mengalihkan pandangannya. Di samping Sander, Biarawati Muna berujar dengan berat, semakin banyak master yang datang. Sander terdiam. Dia sudah merasakan semakin banyak master yang datang secara diam-diam. Bukan hanya itu saja, mereka semua sudah mencapai tingkat dewal. Sander teringat sesuatu dan bertanya, di mana Romo itu? Dia tidak lupa kalau masih ada satu orang berkuasa di negara es yang belum muncul, dan itu adalah Romo. Biarawati Muna melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sander berujar, siapa yang lebih kuat, Romo atau Sunan? Biarawati Muna menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak tahu. Sander menoleh ke arah Biarawati Muna, yang berujar, aku tidak pernah bertarung dengan mereka. Sander mengangguk dan melihat ke arah area pertempuran di kejauhan. Di waktu ini, pertarungan Biarawati Lingaya dan Tu makin sengit. Aura menakutkan yang dilepaskan keduanya terus menyebar menembus lapisan ruang di sana dan membuat orang lain kesulitan bernapas. Di waktu ini,
dampak menakutkan menyebar dari area pertempuran jurang. Biarawati Lingaya dan Tu mundur di waktu yang sama. Sesudah Biarawati Lingaya berhenti, dia mengayunkan lengan bajunya pelan, aura yang menyelimuti sekelilingnya langsung menghilang. Di kejauhan, Tu juga berhenti. Dia memandang Biarawati Lingaya sambil tertawa. Menarik juga kamu. Biarawati Lingaya memandang Tu. Di alam semesta ini, selain peradaban dewa, ternyata ada master-master sepertimu. Sungguh mengejutkan. Tu tersenyum. Ayo, lagi. Sesudah itu, dia mendadak berubah menjadi bayangan yang melesat. Biarawati Lingaya juga melayangkan tinju ke Tu. Pukulan itu dipenuhi dengan energi pembunuh yang menyapu bagaikan gelombang, satu demi satu, sangat menakutkan. Aura Tu juga sangat kuat. Dengan dia sebagai pusatnya, tekanan yang menakutkan terus menyebar. Duar. Keduanya, yang terbungkus dalam aura dan tekanan masing-masing, bertabrakan lagi. Tabrakan ini mengubah area di depan Sander dan yang lainnya menjadi gelap. Di waktu ini, Biarawati Lingaya dan Tu sudah memasuki ruang khusus. Dalam ruang khusus itu, aura keduanya masih menyebar dengan liar. Biarawati Lingaya sudah ditempa di tanah tandus timur sejak masih kecil. Semangat juangnya sekuat batu. Bahkan tekanan Tu pun tidak bisa menghapus tekadnya. Tidak hanya itu, dia makin lama makin kuat di setiap pertempuran. Di luar, Sunan mendadak menunjuk Sander sambil berujar, "Bunuh dia." Mendengar ucapan Sunan, tatapan para master dari peradaban dewa yang tengah menyaksikan pertempuran itu langsung tertarik. Mereka semua memandang Sander. Baru di waktu inilah mereka mendadak ingat, kalau orang di hadapan mereka adalah dalang di balik semua ini. Sunan mendadak berujar lagi, "Bunuh dia. Bunuh dia." Mendengar perkataan Sunan, master-master dari kuil Goda langsung menyerbu ke arah Sander. Biarawati Muna dan dua orang lainnya berdiri tepat di depan Sander, tapi di waktu ini, di medan pertempuran di kejauhan, Tu mendadak merentangkan kedua telapak tangannya, sebuah pedang pun muncul di tangannya. Dia tidak menyerang Biarawati Lingaya, melainkan berbalik dan menerobos ruang dengan pedang keluar. Ses. Hanya dengan satu pedang, kepala seorang master tingkat dewa menyerang duluan ke arah Sander lepas. Terbunuh dalam sekejap. Para master lainnya terkejut, mereka semua berhenti di tempatnya, tidak berani bergerak maju. Sesudah Tu membunuh master itu dalam sekejap, dia tidak menyerang orang-orang yang tersisa, tapi memandang Yona dan lelaki berjubah hitam di atas langit. Ngung. Sewaktu suara pedang terdengar, Tu berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Dalam sekejap, dia tiba di depan Yona dan lelaki berjubah hitam. Yona memandang pedang menakutkan yang datang ke arahnya dengan sangat tenang. Di waktu ini, lelaki berjubah hitam di sampingnya mendadak melambaikan lengan bajunya. Buk! Cahaya pedang menghilang, Tu terpental hampir 100.000 kaki dalam sekejap. Dan saat dia berhenti, retakan muncul pada pedang binasa langit di tangannya. Tempat itu langsung sunyi senyap. Lelaki berjubah hitam itu berujar dengan suara serak, "Nona, ilmu pedangmu memang hebat, tapi kalau mau membunuhku, kamu harus berlatih selama 1.000.000 tahun lagi." Bersambung.